salah satu sekarang yang dicoba itu kan pabrik mini itu. Salah satu. Nah, tapi beberapa lokasi malah menurut dia lebih mudah dan menguntungkan jual langsung. Karena pabrik mini ini kemampuannya kecil dan kalau ada pabrik yang belum jalan mungkin itu juga perlu dioptimalkan. Kapasitas pabrik itu juga harus dioptimalkan. Dia tidak memadai, dia tidak mau membeli secara banyak. Orang ada yang menjual 10 kilo, 30 kilo, ada pedagang-pedagang menjual sampai 100 kilo kan. Dia tidak bisa menampung. Oh. Kalau sebenarnya kalau besar, mungkin coklat yang ada nih di Kecamatan Bungus Tulokabung ini bisa diambilnya. Kalau sekarang satu kelurahan saja nggak bisa dia mengambil. Oh gitu. Ya kalau memang ada apa salahnya? Kan itu buat pembangunan untuk menambah. Kalau kita punya ini kan kita menambah perekonomian kita kan. Ya, jadi sebetulnya ingin kita kan kalau sudah bicara pabrik menengah ke atas itu berarti investornya cukup dan nafsanya. Nah, kalau sekarang pabrik mini ini kan baru skala kecil dan ini dibantu oleh pemerintah. Semuanya diadakan oleh pemerintah, pelaksanaannya petani. Tapi kalau sudah bicara pabrik menengah ke atas, itu tidak mampu lagi pemerintah, harus swasta yang masuk. Nah, sampai hari ini yang saya tahu itu pabrik besar yang punya orang Indonesia baru satu di Tangerang. Oh ya. Tangerang. Nah, kalau yang lain sekarang ada yang baru dibangun lagi pabrik yang besar, skala besar, yaitu di Batam dan di Gresik. Nah, tentu ini memerlukan investasi yang agak besar. Nah, kalau ya itu tergantung mau apa yang dihasilkan, tentu perlu ada lagi ya unit usaha betul yang ada yang besar di Sumatera Barat ini. Ini bisa terwujud ya kalau pemerintah juga memberi insentif. Selama pemerintah tidak memberi insentif, orang tidak akan tertarik juga untuk menanam investasi di bidang industri lanjut dari kakao di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini tidak menarik untuk investasi. Itu bisa lihat dari Pak. Sumatera Barat ini kan daya saingnya dari 33 provinsi itu nomor 17. Dan itu baru naik juga. Yang dihitung oleh National University of Singapore. Nomor 17. Ya, infrastruktur kita tidak bagus. Ya, tentu harus memperbaiki infrastruktur. Kemudian layanan juga tidak bagus. Itu yang dapat rendah itu. Kemudian ya itu termasuk ramah. Kita itu tidak dinilai termasuk tidak ramah investasi. Ya, saya sekali lagi ada industri sini pemerintah harus melakukan insentif, memberi insentif dan memperbaiki infrastruktur. Dan bagaimana kita mau investor mau menanamkan investasi di satu lokasi, misalnya di situ listrik masih kurang, kemudian jalan masih belum bagus gitu. Tentu ini menjadi pertimbangan pertama juga bagi investor. Kemudian untuk menjaga kualitas ini baik juga harus ada penyangga. Artinya penyangga di sini sekarang kan yang terjadi itu adalah petani itu buru-buru menjual karena mungkin keperluan uang tunai cepat, akhirnya dijual cepat, belum sampai standar yang ditentukan sudah dijual, atau belum kering, belum sudah dijual, akhirnya pendapatan mereka juga rendah. Saya rasa tidak bisa pula seluruh kabupaten kita adakan seperti itu kan. Kita juga melihat sentral-sentral gitu. Jadi karena untuk melakukan pengolahan itu pertama sekali kita ngitung bahan baku dulu. Bahan bakunya cukup nggak dia di sana? Kalau PT Komputer kan luas. Nah, tapi pertama itu. Terus yang kedua kakao biji kan tetap harus kita adakan. Misalkan ada pabrik pengolahan di sini, langsung lah bapak ke sana. Bisa bapak jual sekali 200 kilo, 100 kilo. Sekarang enggak 15 kilo bapak jual juga, kadang sekali 50 kilo bapak jual juga.
Jadi kakao ini coklat, produknya coklat itu setiap tahun selalu meningkat gitu. Karena bertambahnya populasi ya dunia, dan ini pemakan coklat ini juga menunjukkan kemajuan satu negara gitu. Ini negara yang paling banyak makan coklat itu negara Eropa ya. Menurut informasi itu lebih dari 10 kilo per kapita per tahun. Kalau kita yang penghasil, produsen ya, itu angkanya baru 0,2 kilo per kapita per tahun. Ini coklat. Masyarakat sendiri juga perlu didorong untuk lebih banyak mengkonsumsi kakao. Kalau di Sumatera Barat memang mengkonsumsi kakao ini masih belum merata, belum menjadi sebuah katakanlah minuman yang bermasyarakat, masih kalah jauh dengan kopi misalnya. Enak. Memang saat ini saya melihat budaya minum coklat kan belum sebanyak budaya minum kopi dan minum teh. Nah, mudah-mudahan kita berharap ya dari kita lah yang memulai. Nah, cobalah mulai dari generasi muda, membiasakan diri. Ya, ulang tahun ngasih hadiah coklat. Kemudian juga tidak ada salahnya. Apalagi kita juga punya susu segar nih, susu sapi perah ini. Coba ya, itu dibikin konter-konter jualan susu coklat. Mau menikmati coklat ini memang harus kita tumbuhkan, sehingga sulit sekali bagi petani nantinya kalau pabrik mereka produksi besar kemudian diantarkan ke pabrik kemudian tidak bisa menyerap karena memang kehilirnya juga pemasaran macet. Nah sekarang ini kan kita lebih banyak mengekspor ke Malaysia, ke Singapura bumbunya, dan ya atau ke perluan untuk di Jawa, dan nilai tambahnya untuk di Sumbar masih rendah. Potensi untuk bisa memakan kakao peluangnya sangat besar. Apalagi sekarang hasil kakao dunia ini yang sentra utamanya kan memang di Afrika, Pantai Gading dan Ghana, dan itu pun sekarang kan juga terjadi penurunan produksi, sehingga sekarang pengusaha-pengusaha besar itu yang punya pabrik coklat itu sudah banyak masuk Indonesia. Dengan melakukan pemeliharaan itu diharapkan bisa meningkatkan produksi. Nah, di samping itu Dinas Perkebunan kan juga memperluas kebun ini dengan memberi bantuan bibit. Jadi juga ada programnya ekstensifikasi perluasannya, tetapi lebih banyak sekarang intensifikasi. Jadi membantu sarana produksi pada petani tertentu dan melakukan pemberdayaan kepada petani. Jadi dari segi ekonomi kan hanya 3 saja untuk bersaing itu. Pertama, kualitas lebih baik dari kompetitor. Yang kedua, harga lebih rendah dari kompetitor. Yang ketiga, teknologi lebih bagus dari kompetitor. Nah, selama ini ketiga ini bisa dipenuhi, saya kira Sumatera Barat bisa menjadi pusat untuk pengembangan atau pusat untuk industri lanjutan dari coklat ini, industri hilir dari coklat ini. Kalau industri rumah tangga, saya optimis ya, bisa sebetulnya industri rumah tangga dalam skala kecil. Kalau dia menjadi sebuah industri besar, tentu saja kita harus memperhitungkan resourcesnya. Apakah persediaan kakaonya mencukupi tidak untuk menghidupi sebuah industri besar. Tapi di luar negeri pun banyak industri-industri kakao, pengolahan kakao itu yang skala kecil. Yang kalau di sini disebut sebagai industri rumah tangga. Ya. Itu sebenarnya bisa dikembangkan di Sumatera Barat ini. Ya, sesuai pula dengan kapasitas produksinya. Jadi kalau penjual lemah, tentu informasi tidak akan sampai ke pengguna ini petani. Nah, kondisi di
penyuluhan di komoditas perkebunan ini, pesan ini memang salah satunya keterbatasan tenaga. Upaya kita untuk bisa lebih efektifnya penyuluhan tentu bagaimana bisa mencukupi jumlah tenaga penyuluh. Tetapi itu pun tidak semudah kita bayangkan. Makanya dilakukan sekarang adalah bagaimana menciptakan petani swadaya. Jadi petani pionir itu bisa berfungsi sebagai petani dan penyuluh. Penyuluhan-penyuluhan yang hanya sekedar untuk menyampaikan pesan-pesan verbal kepada petani tentu saja sudah kurang efektif. Jadi sudah perlu untuk ditingkatkan metodenya, ya, diperbaharui teknik-teknik menyampaikan pesan kepada petani. Kalau sekarang dengan menyebarnya teknologi komunikasi, banyak cara sebetulnya bisa kita tempuh membuat penyuluhan tentang kakao itu menarik bagi petani. Kita bisa menggunakan video, kita bisa menggunakan media-media sosial, dan masih banyak cara yang mungkin bisa kita tempuh agar petani betul-betul tertarik untuk mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh penyuluh itu. Saya menyarankan para penyuluh betul-betul melakukan penyuluhan itu based on riset. Jadi mereka meriset dulu selera petani untuk menerima pesan itu bagaimana. Bagaimana pula cara-cara yang pas untuk bisa sampai pesan itu kepada mereka. Nah, menurut saya untuk kakao ini di Sumatera Barat perkembangannya belum mencapai kepada usaha kreatif. Walaupun profesi kami sebagai akan menjadi buruh, tapi ada profesi kami untuk ada pula di sampingnya pengen menjadi wirausaha gitu bang. Misalnya menjual coklat batang-batang ini bang. Kakao itu dapat diolah sebagai bentuk coklat, dan ketika banyaknya pabrik-pabrik mini yang telah mengolah kakao ini, mungkin salah satu inovasi yang ingin saya bikin atau yang ingin saya lakukan adalah bagaimana caranya kita mengolah kakao dari seluruh buahnya itu, baik dari sisi kulit maupun dari bijinya. Namanya juga petani, mungkin kurang dalam pengetahuan. Jadi tidak ada penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sekitar. Jadi adanya pembekalan yang diberikan, maka dengan seperti itu akan nanti memunculkan kreativitas dan juga berguna untuk memajukan ada ide bang. Salah satunya kan setiap tahunnya kan di sini ada Fair UMP atau Fair Padang. Setiap tahunnya kan di sanalah kita bisa mentrenkan sebuah coklat nih bang. Kita awali dengan memperkenalkan kakao ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat kelas atas menengah, juga pada masyarakat kelas bawah. Daya beli di Sumbar itu sangat besar kalau menurut saya, karena coklat sekarang ini sudah dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai suatu makanan yang tidak hanya makanan pelengkap, tetapi juga makanan utama pada saat ini. Kalau petani tidak mendapatkan keuntungan yang lumayan dari usahanya, yang kita khawatirkan akhirnya mereka patah semangat untuk menanam kakao. Nah, kalau mereka patah semangat untuk menanam kakao, mereka mungkin tidak merawatnya dengan baik, kemudian juga akhirnya produksi mereka menjadi sangat terbatas. Kalau yang saya program, kalau tidak kita bawa dia ke hilir, tapi kakao itu kita membawa dia, petani kakao itu kita membawa dia untuk mendapat nilai tambah itu ke sertifikasi. Jadi kebun-kebun kakao itu ada beberapa kabupaten yang telah kita sertifikasi internasional. Kalau dia punya sertifikat seperti itu, dia sudah punya nilai tambah untuk. Jadi itu yang dapat sertifikasi itu Pasaman, sudah kami sertifikasi Solo, nah, kemudian 50 kota, Pariaman. Nah, Kota Padang tahun ini. Harus kita bertanggung jawab untuk mengurus
ya sampai petani itu mencapai sejahtera lah begitu. Harapan ambo untuk pemerintah yo coklat ko dibantu dengan mas kayu cepat detik. Kalau disambung lagi itu aku Sambung apa ya? Bantulah pemerintah seperti orang tani ini, seperti bapak ini lah, seperti pupuk, seperti pesida kan ada kabar bantuan entah bapak itu.